Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Bab Gratis. 5659. Pelaku di balik semua ini adalah Revnos Wu, dan setiap kali dia mengingat masa lalunya dia akan menggertakkan giginya. Saat mengingat fakta bahwa keempat pamannya dan keturunan mereka tidak selamat, Maria pun menangis. Charlie tidak menyangka, keluarga kakek Maria begitu sengsara. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Pada masa itu, kehidupan manusia seperti rumput. Entahlah berapa banyak lagi kelanjutan garis keturunan keluarga yang sudah ratusan ribu tahun terputus warisannya. Maria mengepalkan tangannya, menggertakkan giginya, dan berkata, "Aku menyalahkan pengkhianat Revnos." Mengatakan hal itu, dia jarang menunjukkan sikap tegas, mengatakan kata demi kata. Keluarga Lin saya telah setia selama beberapa generasi. Para leluhur dan kakek nenek dari dinasti Ming membungkuk dan mencaci maki. Ayah saya memegang pena untuk militer. Setengah hidupnya berjuang melawan Istana Qing. Sampai mati, dia tidak lupa mendukung Han, tapi Revnos tidak hanya membiarkan tentara Qing masuk ke bea cukai, tetapi juga menyebabkan subversi Han. Dan bahkan untuk kepentingan mereka sendiri, mereka secara pribadi membunuh kaisar. Di hatiku, dia adalah pengkhianat terbesar dalam sejarah bangsa Han. Charlie berpikir sejenak dan berkata, dalam konteks opini publik saat ini, Warriors Den jauh lebih terkutuk daripada Revnos. Maria menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius. Perbuatan jahat dan niat jahat Revnos tidak dapat direnungkan atau dipikirkan secara rinci. Atau itu akan membuat orang-orang merinding. Dan sama sekali tidak sebanding dengan aliran Warriors Den. Maria mengatakan, Revnos ditempatkan di Liaodong selama bertahun-tahun. Dia juga bertempur dengan tentara Qing selama bertahun-tahun. Karena kebrutalan dan pemahaman tentara Qing terhadap dunia Han. Dia benar-benar berada di garis depan, dia sangat jelas tentang apa yang akan terjadi bagi masyarakat Guanyu dengan masuknya pasukan Qing ke bea cukai. Namun demikian, dia tetap ditempatkan di Guangzhou, menjual negaranya untuk mencari kehormatan dan kemuliaan. Dengan mengabaikan keselamatan dan keamanan rakyat secara total. Jelas sekali niat orang ini jahat. Charlie mengangguk setuju, pada poin ini. Saya setuju dengan sudut pandang Anda, orang ini memang ada dalam sejarah Tiongkok. Dia adalah salah satu pengkhianat besar. Yang paling memalukan adalah dia pertama kali menyerah kepada dinasti Qing. Membunuh kaisar terakhir dinasti Ming Selatan. Dan kemudian, atas nama pemberontak dinasti Han. Anda tidak dapat menemukan orang kedua seperti itu. Maria mendesah panjang, tanpa acak-acakan, Revnos, sudah lebih dari 300 tahun berlalu. Aku masih belum bisa melupakanmu. Charlie menghibur, Revnos sudah meninggal selama bertahun-tahun. Keluarganya tampaknya telah dipenggal. Tapi juga dianggap pantas menerima pembalasan. Maria menggertakkan giginya dan berkata, tapi Revnos tidak dipenggal. Dia meninggal karena sakit. Pengkhianat seperti itu pantas dihukum gantung. Itu benar-benar terlalu murah untuknya. Charlie mengangguk dan bertanya padanya, baiklah. Apakah kamu masih punya saudara dari pihak ayahmu? Tidak. Maria menggelengkan kepalanya dan berkata, keluarga Lin mengalami kemunduran pada akhir dinasti Ming. Ayah saya adalah anak laki-laki satu-satunya di keluarga. Dan setelah ibuku meninggal, dia tidak mau memperbarui pernikahannya. Jadi setelah dia pergi, hanya aku yang membawa gen keluarga itu. Charlie tidak dapat menahan rasa simpati padanya. Dia dan Victoria adalah orang-orang yang telah meminum pil evergreen. Dan hidup selama 3 hingga 400 tahun, tetapi nasib mereka sangat berbeda. Victoria telah mengatur ulang Warriors Den. Dan juga telah menjadi guru selama 3 sampai 400 tahun. Selama waktu ini Warriors Den telah berkembang dan kekuatan pribadinya telah meningkat. Dan keluarganya sendiri, tetapi juga di bawah restunya juga telah lama tersebar. Seluruh 5 personel inti kantor gubernur militer adalah keluarga Wu. Jadi bisa dilihat, keluarga Wu saat ini telah menjadi keluarga super yang makmur dan kuat. Dengan kekuatan komprehensif bahkan jika itu adalah keluarga Roth. Mereka harus menghormati keluarga Wu. Tapi Maria, garis keturunan kakeknya terputus sepenuhnya lebih dari 300 tahun yang lalu. Dan dari garis keturunan keluarga Lin, dialah satu-satunya yang masih hidup hingga hari ini. Yang lebih menjijikan adalah Maria telah menghindari pengejaran Victoria selama bertahun-tahun dalam hidupnya. Dan mereka berdua hanya berada dalam situasi yang sama hari demi hari. Bab 5660. Memikirkan hal ini,
Charlie tidak bisa menahan diri untuk bertanya padanya. Kamu telah diburu oleh Victoria selama bertahun-tahun. Tidak pernahkah kau berpikir untuk memberikan cincin itu padanya dan menukar kehidupan yang damai untukmu sendiri? Memikirkannya, kata Maria. Ketika saya meninggalkan Tianqi dan melakukan perjalanan ke Asia Tenggara, saya mengalami berbagai macam cobaan dan kesengsaraan di sepanjang perjalanan. Dan saya hampir mati beberapa kali. Di saat tersulit, saya berpikir untuk menyingkirkan semuanya. Namun ketika aku memikirkan ayahku yang menukarkan hidupnya dengan 500 tahun umurku, saya tidak berani meneruskan ide ini lagi. Nanti aku juga mikir, daripada lari, kenapa nggak aku kasih aja cincinnya ke Victoria? Agar dia bisa melupakan keinginannya untuk mengejarku dan membiarkanku menjalani hidupku dengan tenang. Tapi kemudian aku berpikir, Victoria dianggap sebagai musuh ayahku. Jika aku berkompromi dan memohon pengampunan darinya. Kalau begitu aku sama seperti Revnos, yang membiarkan pasukan King masuk ke negara ini. Dan apa perbedaan antara keduanya? Keduanya baru saja mengenali pencuri itu sebagai ayah mereka. Mengatakan bahwa Maria melanjutkan, setelah memikirkan hal ini. Saya memutuskan bahwa itu bahkan lebih sulit, saya harus hidup. Bahkan lebih sulit, saya harus tidak berkompromi dengan Victoria. Selama aku bisa hidup, aku pasti akan hidup lebih lama dari Victoria. Pada saat itu, saya akan bisa tertawa pada akhirnya. Charlie berkata dengan yakin, jangan khawatir, kamu pasti akan hidup lebih lama darinya. Maria menganggukkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan pasti bisa hidup lebih lama dariku. Jika aku meninggal nanti, kuburlah abuku di samping kedua orang tuaku. Dengan begitu, hidupku akan lengkap. Charlie berkata dengan serius, jangan khawatir, jika aku bisa menemukan rumus untuk awet muda 1000 tahun. Selain metode pemurnian spesifiknya, aku akan membiarkanmu hidup lebih lama dari 1000 tahun, seperti leluhur tua Meng. Maria mengeluarkan senyum pahit, tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan berkata, hidup selama 400 tahun saja sudah sangat sulit, 1000 tahun. Saya tidak berani memikirkannya dan saya tidak ingin memikirkannya. Tuan, bahkan jika Anda benar-benar dapat memurnikan pil itu, saya tidak ingin meminumnya lagi. Mendengar kata-kata ini, Charlie tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Maria dengan perasaan senangnya. Dan melihat ekspresinya serius dan sedikit putus asa. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah dalam hatinya. Dia tahu bahwa Maria pasti menghadapi banyak penderitaan yang tidak pernah dibayangkan oleh orang biasa selama 300 tahun terakhir. Orang bilang, orang yang sudah berumur panjang, sudah melewati lebih banyak jembatan dibanding orang biasa. Namun bagi Maria, penderitaan yang dialaminya dikhawatirkan lebih besar daripada yang pernah didengar atau dilihat banyak orang sebelumnya. Maka, ia pun berbicara untuk menghiburnya. Jika Victoria sudah tiada, hidup tidak akan sesulit ini. Maria menggelengkan kepalanya berulang kali, kalau begitu aku tidak akan hidup 500 tahun lagi, aku sudah hidup cukup. Charlie sedikit tertegun dan tidak mengatakan apapun lagi selain dalam hatinya. Dia berpikir bahwa dia harus menyempurnakan pil pemuda abadi sebelum Maria berusia 500 tahun. Dan setelah pilnya siap, hal pertama yang harus dia lakukan adalah memberikannya kepada Maria. Bukan hanya karena gadis ini telah hidup terlalu keras selama 400 tahun terakhir, tetapi juga karena dia telah menyelamatkan hidupnya. Dan di alam bawah sadar Charlie, ada juga suara yang terus-menerus mengingatkannya bahwa apapun yang terjadi, dia harus membiarkan Maria menjalani kehidupan normal agar dia memiliki sisa hidup yang cukup panjang untuk pulih dari pengalaman 300 tahun terakhir. Maria tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Charlie. Dia hanya merasa topik mereka berdua agak berat untuk sementara waktu. Dia ingin menghidupkan suasana. Namun ketika dia memikirkan bahwa suasana seperti ini diciptakan oleh dirinya sendiri, dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Saat ini, Charlie juga berpikir untuk mengganti topik untuk menenangkan suasana. Dan kebetulan melirik papan nama di pinggir jalan, jadi dia berkata kepada Maria, 10 km ke Shuanglang. Maria melihat papan tanda itu, dan melihat bahwa tertulis bahwa masih ada 10 kilometer lagi dari Shuanglang. Dan langsung berkata dengan penuh kegembiraan, akhirnya, kita hampir sampai. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan ponselnya dan memeriksa dinamika pesawat Victoria. Dan berkata sambil tersenyum, Victoria baru saja berangkat dari Melbourne. Tujuan perjalanannya yang kedua tidak berubah, dan tujuannya tetap Mandalay. Charlie mengangguk dan bertanya padanya, menurutmu seberapa besar kemungkinan dia datang ke Shuanglang? Maria berkata, 100%.
Charlie bertanya, "Mengapa kamu begitu yakin?" Maria tersenyum dan menjelaskan, "Victoria sangat sombong, menurut pemahamanku tentangnya. Ayah saya berulang kali menolak niat baiknya sejak awal. Saya pikir dia tidak bisa melepaskan perasaannya selama bertahun-tahun. Karena dia bepergian melalui Burma kali ini, dia pasti akan datang ke Shuanglang." Bab 5661. Ketika Maria kembali ke Shuanglang setelah lebih dari 300 tahun. Tempat itu telah lama kehilangan penampilan aslinya. Meskipun Erhai masih Erhai yang sama. Ratusan tahun pembangunan telah menyebabkan perairan Erhai berubah drastis sejak 300 tahun lalu. Berdiri di jalan-jalan Shuanglang yang ramai dan ramai. Maria tak mampu lagi mencocokkan kenangan dalam benaknya dengan kenyataan kejadian itu. Untungnya, perubahan di pegunungan tidak begitu besar. Sisakan beberapa yang telah ditambang. Perubahan pada lanskapnya tidak begitu besar. Setelah identifikasi Maria, makam pakaian ayahnya berada di timur laut kota Shuanglang saat ini. Di atas puncak pertama yang telah ditambang dalam jangka waktu yang singkat. Gunung di belakangnya berbentuk seperti punggung kura-kura. Charlie dan Maria meninggalkan mobil di kota. Dan kemudian berganti dengan sepatu kets dan jas yang telah disiapkan Maria, mereka memulai perjalanan menuju tempat tujuan. Saat berangkat, Charlie mulai menjalankan metode jantung secara diam-diam. Fluktuasi aura tubuh langsung diminimalkan. Tampaknya metode jantung ini memang efektif. Pegunungan di dekat Shuanglang tidak terlalu tinggi. Perbedaan ketinggian antara puncak dan tanah hanya beberapa ratus hingga lebih dari 1000 meter. Kesulitan pendakiannya sangat kecil, ditambah dengan pemandangan indah di sepanjang jalan. Dan kemampuan untuk menghadap seluruh laut Erhai. Jadi tempat ini sekarang telah menjadi rute yang sangat bagus bagi banyak anak muda untuk pergi hiking. Saat keduanya menuju ke jalur pegunungan, mereka bertemu banyak penggemar olahraga luar ruangan yang mengenakan peralatan hiking satu demi satu. Dan ketika mereka sampai di kaki gunung, jalan menjadi lebih sempit, dan semakin banyak orang yang mendaki gunung. Maria terus-menerus melihat ke kiri dan ke kanan. Dan ketika dia sampai di kaki gunung, ekspresinya sudah sedikit gembira dan gembira. Ketika dia melihat jalan setapak di atas gunung, dia berbisik kepada Charlie. "Lebih dari 300 tahun yang lalu, disinilah saya mendaki gunung. Saat itu, ada jalan setapak di sini yang dilewati penduduk setempat dengan kaki mereka. Saya tidak menyangka jalan ini masih ada di sini lebih dari 300 tahun kemudian." Charlie tertawa, mendaki gunung tidak sama dengan berjalan kaki. Mendaki gunung bergantung pada rute terbaik. Setelah rute terbaik ditemukan, selama gunungnya tidak berubah, rute ini juga tidak akan berubah. "Ya?" Maria mengangguk pelan dan berkata, "Rutenya tidak banyak berubah. Tapi rasanya tidak lagi seperti dulu. Sekarang jejak perbaikan buatan sudah terlihat di mana-mana. Jalannya pun diperkeras dan diperbaiki secara khusus dengan anak tangga. Dan jumlah orang di sini dibandingkan dengan masa lalu terlalu banyak, tidak banyak orang di sini di masa lalu. Dan beberapa gunung di dekatnya adalah makam leluhur penduduk desa tetangga. Dan mereka yang mendaki gunung melalui rute ini pada dasarnya semua ada di sana untuk memberi penghormatan kepada orang yang mereka cintai." Charlie melihat sekeliling dan tersenyum, budidaya buatan juga memiliki manfaatnya sendiri. Sepertinya banyak sekali orang yang memasuki pegunungan di sini pada hari kerja. Ada pengawasan umum di mana-mana, dan ada juga banyak pengawasan kebakaran hutan. Jika Victoria datang, dia pasti tidak bisa bersembunyi dari jangkauan pengawasan buntu seperti ini. Ketika saatnya tiba, kita bisa membiarkan Tuan San memikirkan cara untuk mendapatkan izin melihat semua informasi pengawasan. Mungkin kita bisa menemukan kunci di jalan setapak Victoria. Maria bertanya kepadanya, "Jika kita benar-benar dapat mengunci jejak Victoria di sini, lalu apa rencanamu selanjutnya?" Charlie berkata dengan percaya diri, "Dari sini ke Hundred Mountains, masih ada 1000 kilometer jalan. Tidak mungkin Victoria bisa berjalan kaki sejauh 1000 kilometer ini. Dan dia menyelundupkannya ke Tiongkok, tentu saja, dia tidak mungkin naik pesawat atau kereta api. Kemungkinan terbesar adalah mengendarai mobil. Jadi selama kita bisa menemukan jejaknya dan mengunci kendaraan yang dikendarainya. Jadi pada dasarnya kita bisa menangkap dinamika waktu nyatanya."